Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto teman-teman ya. Siapa yang semangat, kita akan coba review market crypto juga teman-teman. Akan ada beberapa hal yang saya mau bahas, tapi memang mayoritas akan lebih ke arah teknikalnya teman-teman. Saya sudah persiapkan beberapa bahan yang akan kita bahas di video ini ya. Jadi akan cukup menarik pembahasannya teman-teman. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, pastinya jangan lupa tuh share videonya, likes juga, atau subscribe teman-teman. Pastikan kalian udah melakukan semuanya. Bahkan kalian bisa nyalain loncengnya biar kalian ada notifikasi kalau misalnya saya upload gitu ya. Nah, mungkin kita bisa targetkan 250 likes di video ini teman-teman. Kalian jadi bisa bantu support. Tinggal likes doang. Sangat mudah untuk dilakukan ya. Dan sekarang kita masuk dulu aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke ya. Coba kita lihat kondisi market crypto saat ini. Di mana akan ada hal yang cukup menarik ya. Di sini kita bisa lihat bahwa Bitcoin mulai mengalami pelemahan. Di sini di area kisar 1.200. Altcoins, sebenarnya altcoin saya rasa atau seperti Ethereum relatif lebih kuat ketimbang Bitcoin untuk saat ini teman-teman. Namun kita lihat ya, kalau misalnya Bitcoin breakdown, ini bentar lagi terlihat ada pelemahan gitu ya, ini di time frame 8 jam. Jadi kita bisa lihat nih, akan cukup menarik sekali sebenarnya keadaannya. Overall market cukup mix sebenarnya. Kalau kita lihat market cap-nya pun overall market crypto hanya turun 0,06%. Jadi nggak terlalu signifikan sekali secara penurunan, tapi kenaikan juga yang nggak ada yang terlalu naik, bisa dikatakan seperti itu. Gitu ya. Jadi relatif lebih sideways dalam beberapa hari terakhir, mungkin bisa tergolong juga agak memboringkan untuk teman-teman semua. Di posisi saat ini pun kita sebenarnya masih di fase grid ya. Nah, kita lihat dulu ya beberapa berita yang sebenarnya menurut saya cukup penting yang teman-teman harus updated gitu ya. Yang pertama adalah BlackRock ETF ya. Dalam beberapa video terakhir saya udah mention bahwa sebenarnya inflow dari ETF itu sangat penting gitu. Dan ini hanya pembuktian aja bahwa BlackRock Bitcoin ETF atau spot ETF dari BlackRock untuk Bitcoin teman-teman yang ticker adalah EBIT sekarang sudah memasuki top 25 ETF. Top biggest ETF dari seluruh dunia. Dan hanya membutuhkan waktu berapa lama? 1,4 tahun saja. Kalian bisa lihat dari sini. Ini adalah top 25 dunia gitu ya, ETF. Dan kalian bisa lihat, ini adalah umurnya mereka pada saat ETF itu terbentuk. Dan Bitcoin ETF itu cuma 1,4 tahun udah masuk top 25. Jadi bisa dikatakan institutions, orang-orang mungkin yang traditional finance, mereka sangat-sangat tertarik terhadap hal ini. Ya, terhadap Bitcoin, mereka mau ada exposure. Kalau enggak, kenapa bisa masuk top 25 gitu ya. Bahkan sekarang di posisi 23. Seperti itu. Nah, tapi ada beberapa hal yang menarik teman-teman ya. Kalau kita lihat tren dalam beberapa hari terakhir, saya udah update di komunitas. Jadi kalian fokus juga udah join dulu, pastikan udah join ke dalam komunitas Wayans Crypto Journal teman-teman. Dimana ada perubahan gitu. Terlihat BlackRock mulai menjual Bitcoin ya, gitu ya. Lalu mereka mulai membeli Ethereum ya ke ETHA ya. Kalau Bitcoin namanya EBIT, kalau BlackRock namanya ETHA gitu untuk tickernya. Jadi udah ada inflow yang lumayan besar lah. Di sini saya nggak ada datanya, tapi lumayan besar ke dalam Ethereum ETF, spot ETF yang nggak cuma BlackRock tapi ke beberapa lainnya. Jadi udah mulai aktif lah ketimbang beberapa bulan sebelumnya ya. Nah, itu untuk ETF. Kalau untuk makro, teman-teman, ada beberapa hal. Si Trump, si Presiden Trump gitu ya, dia ada sempat bikin post lagi di mana dia bilang markets are up. Dia bilang bahwa dia suka sama presidensi gitu ya, si Xi Jinping. Tapi sangat susah untuk dibuat deal atau mereka untuk mengambil kesepakatan lah gitu. Tapi satu hal yang sebenarnya cukup menarik yaitu adalah Trump akan bertemu dengan Presiden China Xi itu di hari Jumat gitu. Jadi istilahnya dalam 2 hari, dalam 48 jam ini akan menjadi hal yang saat-saat yang penting lah. Karena market cukup sideways teman-teman. Jadi kita bisa lihat pergerakannya mungkin at least hari Jumat dengan data-data seperti non-farm payrolls yang akan keluar. Itu akan membuat market volatile sekali dan mungkin harus choose a direction. Harus memilih arah mana yang akan dilakukan. Dan arahnya kita akan coba analisa juga di video ini. Ya, secara analisanya pastinya kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan itu kan di tangan teman-teman semua ya. Nah, ada beberapa hal yang baru juga. Ada data baru namanya ADP numbers. Ini sebenarnya data seperti
NFP, non-farm payrolls, berapa banyak orang yang unemployed, berapa banyak orang yang ada pekerjaan dan yang nggak ada pekerjaan gitu ya. Tapi si Trump dia mention ADP number are out gitu ya, istilahnya too late, udah telat gitu ya. Si Jerome Powell harus lower interest rate ya. Dan memang akan ada FOMC di bulan ini ya. Walaupun saat ini secara kemungkinan besar gitu ya, mungkin bisa dikatakan 80% kecil sekali gitu ya untuk dari Jerome Powell cut suku bunga teman-teman ya. Nanti di next video saya akan kasih lihat juga ke semuanya mengenai probabilitas dari FOMC sendiri ya, mendekati FOMC. Jadi kita akan lihat gitu ya beberapa data hal ini dan akan berunjuk ke dalam keputusan The Fed mungkin dalam beberapa bulan ke depan. Kalau saya lihat sendiri untuk saat ini kemungkinan The Fed baru mungkin cut itu mungkin di bulan September ya, bahkan bukan di bulan Juli gitu. Itu sesuatu hal yang kalian harus perhatikan ya. Nah, kalian mungkin familiar juga dengan James Wynn. Kalau saya lihat ini salah satu top trader dari Hyperliquid sendiri gitu ya. Dia masih membuka posisi long Bitcoin teman-teman, dan saat ini karena Bitcoinnya turun, secara PNL mereka, PNL-nya dia atau profit and loss-nya lagi rugi 1,2 juta dolar ya, cukup besar sebagai retail investor atau retail trader bisa dikatakan gitu ya. Ini public sekali, orang-orang bisa lihat, bahkan saya bisa tahu likuidasi price-nya dia tuh di 104.000 ya. Jadi kemungkinan Bitcoin bisa turun sampai 104.000 juga. Saat ini udah di 104.400 gitu. Itu satu hal yang kalian bisa perhatikan ya. Kira-kira seperti itu. Dan sekarang kita masuk ke dalam bagian yang exciting-nya, bagian yang menariknya teman-teman. Pastikan kalian udah like videonya ini juga, dimana kita akan bahas mengenai situasi market saat ini secara teknikalnya gitu ya. Tapi mungkin sebelum itu saya mau brief teman-teman juga. Kalau misalnya kalian yang memang suka trading teman-teman, saya rekomend kalian untuk menggunakan exchange ini, yaitu adalah exchange BingX teman-teman ya. Ini exchange relatif lebih baru dibandingkan beberapa exchange lainnya, tapi udah menjadi top global exchange gitu ya, dan bahkan mereka sponsorship Chelsea Football Club. Kalian bisa buka websitenya, kalian bisa coba aja UI UX-nya teman-teman. Tapi kenapa saya share ini ke semuanya, ke teman-teman semua? Karena untuk kalian para trader teman-teman, saat ini saya dan BingX memang lagi ada campaign gitu. Tapi ini campaignnya eksklusif sekali gitu ya. Jadi hanya untuk viewers dan subscribers saya pribadi teman-teman. Kalian akan mendapatkan ya lebih dari 5.000 dolar. Ya memang 5.000 dolar itu mungkin terlalu banyak buat teman-teman. Tapi gitu ya, yang realnya adalah kalian bisa mendapatkan at least 110 dolar teman-teman dengan hanya melakukan beberapa tugas ya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah kalian tinggal daftar ya. Kalian daftar, kalian akan mendapatkan 50 dolar. Kalian KYC juga ya. Kalian daftar pakai ID card kalian gitu ya. Itu kalian dapat 30 dolar dan kalian tinggal trading 1.000 dolar aja. Itu kalian bisa trading di futures ya, futures market. Kalian dapat 30 dolar lagi. Jadi total kalian akan mendapatkan 110 dolar secara mudah gitu ya, for free. Plus kalian masih bisa dapat 5.000 lagi kalau kalian langsung take action pada saat kalian daftar, karena di sini mereka ada welcome bonusnya untuk teman-teman semua yang memang baru ke dalam BingX gitu. Tapi memang 110 dolar ini bukan dalam format USDT ya. Ini akan dalam format bisa dikatakan dalam format voucher teman-teman. Tapi voucher ini cukup menarik karena untuk teman-teman yang nge-trade gitu ya, kalian trading ini kalau misalnya loss itu akan di cover oleh BingX-nya sendiri. Tapi kalau misalnya profit ya kalian keep the profit, kalau loss mereka akan cover the loss ya. Dan ini tradingnya semua lagi di dalam futures market. Jadi kalau misalnya kalian yang nggak ngerti main futures, mungkin kalian bisa coba gitu ya, karena ini no risk istilahnya. Kalian hanya tinggal daftar aja. Saya taruh semua detail mungkin di dalam deskripsi teman-teman. Pastikan kalian gunakan kode saya taruh kodenya juga, biar kalian bisa daftar, kalian deposit dan lain-lainnya, lalu kalian bisa take action seperti itu ya. Ya, itu untuk BingX teman-teman. Tapi yang saya mau bahas sebenarnya adalah lebih ke arah dari marketnya dulu nih, gitu ya. Ada beberapa hal yang menarik, tapi kalau kita lihat dari liquidation heat map saat ini, sebenarnya market relatif lebih stabil ya. Kalau kita lihat pun Bitcoin nggak terlalu banyak volatile movement, lebih ke arah konsolidasi aja. Ada beberapa hal di area kisaran 107.000 ini menjadi area liquidation yang cukup kuat gitu ya. Bahkan lebih kuat dibandingkan area 111.000 gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat tanya up, mungkin potensi upside gitu ya, mungkin di area kisaran 107.000. Kalau untuk saat ini untuk Bitcoin teman-teman, potensi downside saat ini sebenarnya yang akan lebih kuat tuh mungkin di sini kisaran 103 teman-teman. 102, 103 akan menjadi provide key support untuk Bitcoin sendiri gitu ya. Dan kita coba lihat untuk Bitcoin mungkin di grafik trading view di sini. Oke ya.
Ini kelihatan sedikit ada pelemahan kalau kita lihat di time frame 12 jam teman-teman, tapi yang menariknya adalah saya mau kasih tahu teman-teman mengenai ini. Ya, ini adalah market flow lah bisa dikatakan. Biasanya ini saya share sebenarnya di dalam private community saya Laba Lab teman-teman, tapi saya share semua di sini. Kira-kira analisa saya itu seperti apa sih gitu ya. Ini adalah flow-nya. Mungkin teman-teman harus familiar dulu nih dengan beberapa hal. Saya mungkin ajarin yang simple dulu aja, yaitu adalah open interest. Open interest sendiri adalah berapa banyak posisi. Jadi kalau misalnya kalian di futures market, kalian buka long atau kalian buka short, itu namanya kalian membuka posisi. Posisi itu adalah open interest ya, dan di sini saya bisa track berapa banyak open interest yang dibuka gitu ya berdasarkan dolarnya. Ya. Jadi satu hal yang kita mau lihat, kalian fokus di dua panel ini lah. Panel pertama adalah harga Bitcoin di atas, panel yang kedua gitu ya, yang di bawahnya adalah panel open interest. Nah, saya akan bagi ke beberapa skenario ya, bukan skenario tapi dua time frame lah. Yang pertama di area pertama di sini teman-teman. Kalian bisa lihat di sini pada saat Bitcoin ya tanggal 20 April nih, dari area kisaran 84.000 waktu sampai dia naik ke 103.000. Jadi ini kenaikan secara harga itu naik 22% teman-teman ya. Secara harga naik 22%, cukup signifikan. Tapi open interest-nya saat waktu itu naik juga sih sebenarnya. Tapi naiknya itu 2,56 ya, 2,56 billion dollars ya, 2,5 miliar dolar. Jadi ada orang yang buka posisi mau long atau mau short, itu akan dihitung semua. Totalnya kisaran 2,6 miliar dolar gitu. Cukup besar juga teman-teman. Tapi satu hal yang kalian harus perhatikan kalau kalian dari sini, pada saat harga Bitcoin di 100.000 gitu ya, sampai saat ini di area 105.000 juga. Jadi technically yang kita alami saat ini adalah kita sideways saja kan. Kita nggak ngapa-ngapain di sini. Kita sideways saja ya di sini. Kita nggak ngapa-ngapain. Benar-benar kita sideways. Tapi kalian bisa lihat open interestnya yang dibuka di sini. Sempat waktu Bitcoin all time high itu yang naik sampai 3,4 miliar dolar ya. Jadi satu hal yang saya lihat adalah pada saat Bitcoin udah di area atas ini, dia lebih ke arah choppy ya, udah istilahnya udah cukup cap di atas gitu ya. Orang-orang trader justru lebih spekulatif di area ini. Mungkin mereka FOMO untuk Bitcoin test all time high, ataupun mereka mencoba short dan lain-lain. Hal ini semua terjadi di atas sini ketimbang di bawah. Di bawah sini mungkin orang-orang masih nggak percaya bahwa market itu mengalami kenaikan, jadi masih takut-takut pada saat mengambil posisi. Di posisi atas ini orang-orang mulai lebih spekulatif. Hal itu yang terjadi ya. Personally kalau saya lihat seperti ini, open interest Bitcoin itu udah cukup tinggi sih. Ini udah di area kisaran Bitcoin di area Januari waktu top awal gitu ya, di area sini. Jadi ada potensi aja sebenarnya kalau dia bisa aja retrace, open interestnya turun gitu. Dengan open interestnya turun teman-teman, apa yang akan terjadi? Ya harga Bitcoin akan memilih arah gitu ya, antara dia naik atau dia akan turun. Dengan dia melikuidasi posisi trader yang long atau posisi trader yang nge-short gitu. Kalau naik berarti yang nge-short kena likuidasi. Kalau yang turun, yang nge-long terkena likuidasi. Itu yang akan terjadi dalam 48 jam ke depan menurut saya pribadi gitu ya. Kenapa? Karena ya dengan Trump call si Jinping dan lain-lain gitu ya, itu akan cukup menarik gitu. Namun sebenarnya saya condong sebenarnya posisi saat ini banyak orang yang ngelong Bitcoin, kemungkinan saya baca di komen juga berapa long Bitcoin di area kisaran 108.000, 107.000, mungkin di atas. Berekspektasi bahwa Bitcoin akan terus naik. Ya karena memang banyak orang yang bilang oh Bitcoin akan ke 120.000, 114.000 seperti itu. Jadi banyak yang long technically gitu ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin let's say turun ke 102 atau bahkan 100.000 atau bahkan amit-amit turun ke di bawah 100.000 dolar, itu akan cukup banyak yang terkena likuidasi, dan hal itu bisa membuat open interestnya mengalami penurunan gitu. Itu menjadi salah satu analisa yang kalian bisa perhatikan juga ya. Sama halnya di dalam grafik ini teman-teman, di grafik Bitcoin saat ini ya. Kalau kita lihat di grafik Bitcoin saat ini, kita konsolidasi di area resistance yang sebelumnya di video terakhir saya udah bahas gitu ya. Area 105, 106 yang awalnya menjadi area resistance sekarang menjadi area support. Dan technically Bitcoin belum berhasil break teman-teman. Secara upside yang saya lihat tuh masih di area, mungkin ini saya dilihat dulu outlooknya seperti ini. Ya karena Bitcoin technically sebenarnya ternyata dia konsolidasi aja di area ini. Ada beberapa hal gitu ya. Kalau secara upside seperti yang tadi kita lihat di dalam liquidation heat map, area kisaran 107 itu cukup menarik ya. Jadi di area sini, ini saya udah tandain 107 di sini. Jadi kalau misalnya ditanya
ya Bitcoin bisa aja naik ya. Posisi saya targetnya mungkin di area kisaran 107.000 di sini gitu. Tapi kalau misalnya turun, akan banyak support di area sini, kisaran 102, 103 di blue box ini, di warna biru ini. Seperti itu ya. Tapi takutnya adalah kalau misalnya ini nggak bisa di defend untuk supportnya, ya bisa aja turun ke bawah. Tapi menurut saya harusnya akan ada reaction pada saat Bitcoin ke area 102 103 sih untuk posisi saat ini. Idealnya gimana saat ini? Idealnya sebenarnya kalau menurut saya posisi sekarang sebenarnya justru saya cenderung kalau short term ya, mungkin saya mencari posisi ngelong untuk naik ke atas karena saya masih targetin 107 gitu. Walaupun saya maunya seperti ini kira-kira pergerakan marketnya. Naik ke atas, saya ke 107 terus turun ke bawah seperti ini. Cuma ya kembali lagi, kita bukan mengikuti yang kita mau, tapi kita mengikuti apa yang kira-kira akan terjadi ke dalam market ya. Kita akan adaptasi aja. Market kasih apa, kita adaptasi. Cuma pertanyaannya apakah hal ini akan terjadi? Let's see. Saat ini Bitcoin benar-benar lagi di crucial lines juga. Kalau misalnya ternyata ini let's say kalau kita lihat di time frame 1 jam gitu ya. Ininya nggak kuat teman-teman, support di sini nggak kuat. Ya. Ya udah, mungkin kita breakdown, bahkan kita mungkin testing 102 103 langsung gitu ya. Tanpa harus menunggu kita tes 107. Hal itu bisa terjadi ya. Itu yang saya lihat sih untuk market saat ini. Kalau misalnya kalian yang spot buyer, ya kalian kalau mau beli spot ya mungkin di 102 103 lah. Gitu ya. Saat ini sebenarnya bukan waktu yang tepat untuk spekulasi, untuk kalian membuka posisi. Kalian tunggu dulu aja sisi mana yang akan terkena likuidasi ya. Karena yang kembali ya saya bilang di sini, gitu. Ini akan cukup menarik dalam beberapa jam, beberapa hari ke depan. 48 jam lah more or less. Ya kembali lagi itu analisa saya pribadi, bisa salah, bisa benar juga. Semoga kalian mungkin belajar sesuatu juga di video ini teman-teman. Dan pastinya kalau kalian suka video ini, kalian pencet tombol like-nya, kalian bahkan share videonya or subscribe. Karena itu sangat membantu dan membuat saya semangat bikin konten juga ya. Itu aja teman-teman videonya. Thank you all for watching semuanya. Dan ya kita akan ketemu lain kali di video lainnya. See you all, bye-bye.